Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rina Astuti. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab tugas satu mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Selamat menyaksikan. Peran guru di pendidikan dasar dalam mengintegrasikan teknologi informasi komunikasi dengan pembelajaran secara efektif. Pertama, melalui penguatan kompetensi guru. Penguatan kompetensi guru dapat dilakukan dengan mengikuti webinar-webinar yang banyak diselenggarakan oleh lembaga tertentu. Dapat juga ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan secara langsung, misalnya oleh pihak dinas pendidikan setempat. Pelatihan atau workshop secara langsung biasanya lebih efektif dibandingkan dengan mengikuti webinar-webinar secara mandiri. Karena jika pelatihan secara langsung biasanya diberikan teori dan langsung praktik, sehingga memberikan pengalaman tersendiri dan aplikasi langsung bagaimana mengintegrasikan teknologi informasi komunikasi dengan pembelajaran. Ini menjadi suatu pengalaman berharga bagi guru-guru yang dimana hal tersebut dapat disebarluaskan kepada teman-temannya. Karena biasanya untuk pelatihan guru yang diselenggarakan secara langsung oleh Dinas Pendidikan setempat, biasanya hanya perwakilan dari per sekolah saja atau bahkan dari gugus saja. Kemudian diadakan pengimbasan. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting karena jika ada kompetensi guru tanpa adanya sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran tidak bisa dilaksanakan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi laptop yang memadai, proyektor, speaker, dan lain-lain yang mendukung terselenggaranya integrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam pembelajaran. Pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran yang interaktif dikemas dan direncanakan oleh guru dengan matang. Tentunya dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi kepada bagian-bagian di setiap tahap pembelajaran, di mana guru harus mengemas pembelajaran semenarik mungkin dan seefektif mungkin, membangun motivasi siswa untuk belajar dan antusias mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Yang pertama, melalui pelatihan pengembangan diri. Pelatihan pengembangan diri ini telah saya ikuti sejak tahun 2002 dengan program peningkatan profesionalisme guru. Dilaksanakan selama 4 bulan secara daring dan dibimbing langsung oleh dosen dari universitas yang bersangkutan. Pengembangan diri juga telah saya tingkatkan melalui kegiatan mengikuti webinar-webinar, juga dengan mengikuti workshop atau seminar-seminar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan setempat, kemudian dilaksanakan pengimbasan. Langkah yang kedua adalah integrasi teknologi informasi komunikasi dengan pembelajaran. Integrasi tersebut biasanya saya masukkan ke dalam pembelajaran yang berbasis model-model tertentu sehingga sintaks-sintaksnya jelas dan kapan siswa mengakses teknologi informasi dan komunikasi dapat secara teratur dan terarah. Teknologi yang digunakan mencakup software dan hardware, serta penelusuran secara langsung melalui YouTube atau situs-situs tertentu yang mendukung pembelajaran secara interaktif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Melalui proyek kreatif. Proyek kreatif yang telah dilaksanakan, salah satunya melalui pembelajaran berbasis proyek.
di mana proyek-proyek tersebut merupakan proyek ilmiah. Contohnya saja dalam mata pelajaran sains atau dalam mata pelajaran bahasa Indonesia membuat proyek poster. Langkah keempat, melalui implementasi proyek. Langkah keempat, melalui penerapan PBL dan PJBL, di mana dua model ini merupakan dua model yang direkomendasikan untuk pembelajaran dalam menunjang kemampuan abad 21. PBL yang berbasis masalah dan Project Based Learning yang berbasis proyek memberikan pengalaman kepada peserta didik dan di dalamnya diintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran. Langkah kelima, melalui evaluasi. Setiap selesai pembelajaran pastinya dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut ditinjau dari segi psikomotor, afektif, dan tentunya kognitif, serta refleksi guru dan refleksi siswa. Untuk meninjau sejauh mana efektivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi di sekolah dasar. Dampak positif yang pertama adalah peningkatan keterlibatan siswa. Karena siswa merasa termotivasi dan ingin tahu terhadap teknologi yang disajikan, maka antusiasnya menjadi meningkat. Oleh karena itu, sudah menjadi barang tentu keterlibatan siswa pun meningkat. Kedua, dampak positifnya yaitu pengembangan kreativitas. Kreativitasnya dapat ditemukan dari referensi-referensi yang ditemukan dalam penelusurannya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh guru. Penanaman literasi digital. Literasi digital harus diperkenalkan sejak dini kepada siswa, karena era yang akan dihadapi oleh anak-anak atau peserta didik tentunya tidak akan terlepas dari digitalisasi. Dampak positif tersebut sesuai dengan jurnal atau artikel yang dikemukakan oleh Subagio tahun 2023. Dengan penggunaan yang tepat, teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang. Artikel lainnya yang mendukung pernyataan tersebut dikemukakan oleh Lasut tahun 2023, bahwa dengan menggunakan TIK, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran. Tantangan yang dihadapi. Pertama, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam teknologi informasi dan komunikasi belum sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik. Kompetensi guru. Kompetensi guru tentunya menjadi salah satu hal yang tidak bisa dianggap remeh, mengingat guru adalah perencana dan pelaksana serta pengawas dalam pembelajaran. Guru yang memiliki kompetensi akan mengemas pembelajaran berbasis TIK dengan menarik dan inovatif serta efektif. Oleh karenanya, kompetensi guru harus terus di-upgrade demi terciptanya pembelajaran berbasis TIK yang baik dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ketiga, tantangannya yaitu keterbatasan waktu persiapan. Mengingat jumlah sarana dan prasarana yang kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka ketika akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran membutuhkan persiapan. Persiapan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk merangkai perangkat, mengkondisikan kelas supaya kondusif dan tidak mengganggu pada kelas tetangga atau kelas di sebelahnya.